Di hamparan luas Eurasia, di antara dinginnya salju yang menggigit dan kabut yang menyelimuti hutan purba, tersembunyi sebuah kisah yang tak banyak diketahui orang. Sebuah legenda yang berbisik di antara reruntuhan masa lalu, tentang asal-usul sebuah negeri yang kini menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia, Rusia. Negeri yang megah, luas, dan penuh misteri. Namun, benarkah di balik kejayaannya, ada bayangan gelap yang menyelimuti? Bisakah kita mengabaikan bisik-bisik kuno yang menyebut bahwa tanah ini sejak awal telah dibentuk oleh kekuatan yang bukan dari dunia manusia? Sejarah resmi mencatat bahwa negeri ini bermula dari kedatangan bangsa Varangian, para penjelajah dari utara yang menyeberangi sungai-sungai besar, membawa pedang, perahu, dan ambisi yang membakar jiwa mereka. Mereka datang sebagai pedagang, tetapi bertindak sebagai penakluk. Di tahun 862 Masehi, seorang pemimpin bernama Rurik tiba di tanah ini. Ia tak datang sebagai tamu, melainkan sebagai raja. Suku-suku Slavia yang kala itu terpecah dalam perpecahan dan konflik akhirnya berlutut di hadapannya. Mereka bukan hanya menerima, tetapi mengundang Rurik untuk memimpin. Mengapa? Mengapa mereka yang selama ini berperang satu sama lain tiba-tiba sepakat untuk menyerahkan nasib mereka pada seorang asing? Disinilah misteri dimulai. Ada yang percaya Rurik bukan sekadar manusia biasa, bahwa ia datang dengan kekuatan yang tak terlihat, sesuatu yang membisikkan perintah di telinganya, membimbing langkahnya, dan membuka jalan bagi kejayaannya. Bukan hanya strategi yang menjadikan Rurik penguasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Di antara mitos-mitos yang beredar di tanah Slavia, ada satu nama yang terus disebut-sebut, Chernobog, Dewa Kegelapan, penguasa kehancuran. Dalam bayangan api unggun, di tengah ritual-ritual kuno, nama ini dibisikkan dengan ketakutan. Ada yang berkata bahwa para pemimpin awal Rusia telah membuat perjanjian dengannya, bahwa di malam-malam tertentu, di dalam hutan yang sunyi dan dingin, mereka berlutut, berbisik dalam bahasa yang tak dikenal manusia, mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Apakah ini hanya cerita rakyat? Ataukah ada kebenaran yang tersembunyi? Yang pasti, kejayaan Rurik dan keturunannya tak terbendung. Dari Novgorod hingga Kiev, mereka membangun kekaisaran yang kelak menjadi akar dari Rusia. Tetapi sejarah tidak pernah benar-benar jujur. Di balik kejayaan, selalu ada rahasia yang terkubur. Jejak-jejaknya masih ada, dalam legenda, dalam ritual yang bertahan, dalam sejarah yang ditulis dengan darah. Benarkah Rusia pernah didirikan oleh iblis? Atau justru kita yang selama ini menutup mata terhadap sesuatu yang lebih besar? Sebuah pertanyaan yang mungkin takkan pernah benar-benar terjawab. Tetapi sejarah adalah sebuah teka-teki yang terus berulang. Di satu sisi, kita melihat kejayaan, kota-kota besar yang bermunculan, peradaban yang berkembang, dan penguasa yang memegang kendali dengan tangan besi. Di sisi lain, ada bayang-bayang yang bergerak di balik layar, bisikan-bisikan yang tidak terdengar dalam catatan resmi, tetapi hidup dalam cerita rakyat, dalam mimpi-mimpi buruk yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setelah Rurik, kekuasaan berpindah ke keturunannya. Dinasti ini bertahan, menguat, dan akhirnya melahirkan sebuah kerajaan yang terus berkembang. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Setiap kali sebuah kekaisaran tumbuh terlalu besar, sejarah menunjukkan satu pola yang sama. Pengkhianatan, perang saudara, kejatuhan yang tiba-tiba dan brutal. Dan Rusia tak terkecuali. Dari zaman ke zaman, penguasa datang dan pergi. Beberapa naik dengan kejayaan, tetapi tak sedikit yang jatuh dengan tragis. Seolah-olah ada sesuatu yang terus mengintai dari dalam bayangan, seperti tangan tak terlihat yang menarik benang-benang kekuasaan, dan pada saat yang tepat, memutuskannya dalam satu gerakan tajam. Dari kejayaan Kievan Rus hingga era Tsar, dari zaman keemasan Kekaisaran Rusia hingga revolusi yang menggulingkan segalanya.
Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada kekuatan yang lebih besar, yang sejak awal telah tertanam di dalam sejarah negeri ini? Kita melihat jejaknya dalam sosok-sosok yang muncul di masa lalu, yang menguasai bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan sesuatu yang lebih halus, lebih licik, lebih gelap. Seorang biarawan yang tiba-tiba menjadi penasihat kekaisaran, seorang penguasa yang tampaknya tak terkalahkan, lalu jatuh dalam satu malam. Sebuah revolusi yang meledak begitu cepat, seolah-olah telah dirancang jauh sebelum waktunya. Sejarah Rusia adalah kisah tentang kekuatan besar yang saling bertarung, tetapi bukan hanya di atas tanah dan darah. Ada pertempuran lain yang terjadi di balik tabir yang tak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Pertempuran yang telah berlangsung sejak awal berdirinya negeri ini, dan mungkin masih terus berlanjut hingga hari ini. Apakah ini hanya kebetulan sejarah? Atau sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih kuat dari yang kita bayangkan? Sebuah misteri yang tetap hidup dalam bisikan angin, di atas hamparan luas tanah Rusia, dan mungkin dalam hati mereka yang masih mencari kebenaran. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar, yang telah berakar dalam sejarah Rusia, bukan hanya perang, bukan hanya perebutan kekuasaan, tetapi sesuatu yang lebih tua dari para tsar, lebih gelap dari revolusi, dan lebih kuat dari senjata apapun. Jejaknya ada dalam simbol-simbol yang tersebar di seluruh negeri, dalam arsitektur gereja-gereja kuno, dalam ritual yang masih dijalankan di sudut-sudut terpencil pedesaan, dalam bisikan yang terdengar di malam-malam panjang musim dingin. Orang-orang Rusia dikenal sebagai bangsa yang kuat. Mereka telah melewati bencana, perang, dan penderitaan yang tak terbayangkan. Tetapi, apakah kekuatan mereka benar-benar berasal dari diri mereka sendiri? Atau ada sesuatu yang telah lama bersemayam dalam darah dan tanah mereka? Sejarah tidak akan memberikan jawaban yang pasti. Namun jika kita melihat kembali pada momen-momen besar yang mengguncang negeri ini, kita akan melihat pola yang berulang. Seseorang muncul dari bayang-bayang, membawa janji, membawa harapan, lalu menghilang, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Entah itu penguasa, revolusioner, atau seorang pemimpin spiritual, semuanya mengikuti skenario yang sama. Seakan-akan, sejak awal, Rusia telah menjadi panggung bagi permainan yang jauh lebih besar dari sekadar manusia dan sejarah. Sebuah permainan di mana tangan-tangan yang tak terlihat menarik benang-benang kekuasaan, mengatur naik dan jatuhnya pemimpin, dan menentukan jalan yang harus ditempuh. Dan kita hanya bisa bertanya, apakah ini semua bagian dari takdir? Ataukah ada kekuatan lain yang telah mengatur segalanya sejak awal? Seperti bayangan di balik kabut, kebenaran tetap tak tersentuh, selalu di luar jangkauan. Namun satu hal pasti, sejarah akan terus bergerak, seperti roda raksasa yang tak pernah berhenti. Dan di dalamnya, misteri ini akan tetap hidup, bersembunyi di antara kata-kata, di antara peristiwa, menunggu saatnya untuk terungkap. Mungkin suatu hari nanti, seseorang akan menemukan jawabannya. Atau mungkin memang ada hal-hal yang lebih baik tetap menjadi rahasia.